Aksi kejar-kejaran sepeda motor antara warga dengan para remaja yang hendak tawuran terjadi di Jalan Raya Sultan Agung, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu dini hari. Aksi kejar-kejaran berhenti setelah sepeda motor mereka terjatuh di dekat flyover Kranji, Bekasi Barat. Sementara rekan pelaku lainnya kabur. Dari tangan pelaku diamankan 9 celurit dan juga 2 kendaraan bermotor yang digunakan untuk aksi tawuran. Ketiga pelaku diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Bekasi Barat, Kota Bekasi untuk proses lebih lanjut. Kita melintas dari Jati Asih ke Galaksi dan kita pas melewati Pasar Kranji dan dapat info dari warga bahwa ada geng motor di flyover Pasar Kranji. Kita siap mengejar dan tangkaplah 3 dari geng motor tersebut. Aksi tawuran di Kota Bekasi sering terjadi. Warga berharap pihak kepolisian rutin patroli malam di jam rawan aksi tawuran dan tindak kriminal. Asap tebal mengepung dari sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kebakaran melanda gudang penyimpanan barang bekas tersebut. Petugas berupaya memadamkan api. Selain memadamkan, petugas menyingkirkan barang yang terbuat dari plastik. Mulanya, api muncul dari tumpukan barang bekas yang berbahan dasar plastik. Api semakin membesar dan menyambar bangunan gudang. Diduga kebakaran terjadi akibat seseorang membakar sampah dekat gudang. Orang tersebut telah diamankan polisi. Terjadi kebakaran. Informasi sementara kebakaran di samping gedung BPJS, ya kan? Penyebabnya orang bakar sampah. Yang bersangkutan datanya sudah ada dan sudah diamankan oleh kepolisian, ada di kantor polisi. Jadi bakar sampah. Ini yang terbakar adalah plastik. Jadi asapnya membumbung tinggi. Kelihatannya luar biasa gitu loh. Tapi alhamdulillah tidak terjadi penjalaran. Selama 1 jam, petugas berhasil memadamkan api dengan menerjunkan 19 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara orang yang membakar sampah menjalani pemeriksaan di Polsek Cempaka Putih. Misteri kematian wanita bertato sayap di Wonosobo, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Korban dibunuh pacarnya yang sakit hati ditolak bercinta. Pelaku yang telah beristri tega menghabisi selingkuhannya dan membuang jasad korban ke sungai Kemadu Desa, Ngadisiono, Kaliwiro, Wonosobo. Pemirsa, selain kasus pembunuhan seorang wanita, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Sakit hati, ajakan hubungan badan ditolak, seorang pria beristri di Wonosobo, Jawa Timur membunuh kekasih gelapnya. Korban dihabisi dengan tali tambang dan jasadnya dibuang ke sungai Kemadu Deda, Ngadisiono, Kaliwiro. Sabto Santoso, inilah pria sadis pembunuh wanita bertato sayap yang jasadnya ditemukan di Sungai Kemadu Deda Ngadisono, Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah. Korban dibunuh lantaran menolak diajak berhubungan badan dan memaki pelaku yang disebut miskin karena meminta kembali ponsel mewah yang sudah diberikan ke korban. Pelaku dan korban menjalin hubungan terlarang lantaran pelaku sudah berkeluarga. Dan selama ini seluruh kebutuhan korban dipenuhi pelaku.
Pelaku menghabisi korban dalam mobil menggunakan tali tambang, lalu jasadnya dibuang dari atas jembatan ke sungai hingga akhirnya ditemukan warga. Si pelaku ini memang memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada si perempuan ini. Terlebih si tersangka ini memberikan handphone, di mana handphone ini adalah pemberian istimewa dari tersangka. Kemudian tak lama setelah memberikan handphone tersebut, tersangka ini menginginkan berhubungan intim suami istri kepada korban. Kemudian korban tidak bisa memenuhi dengan alasan yang bersangkutan sedang datang bulan. Namun demikian, alasan tersebut tidak diterima oleh si tersangka. Dari tangan pelaku disita ponsel korban yang diambil pelaku usai membunuh, perhiasan dan uang korban, pakaian, serta tali yang digunakan pelaku menghabisi korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Wonosobo dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. 22 Desember 2021 lalu, jasad wanita ditemukan tersangkut batu di aliran Sungai Kemadu Deda Ngadisono, Kaliwiro, Wonosobo. Tidak ditemukan kartu identitas. Korban akhirnya diketahui bernama Vina Novita, usia 20 tahun. Warga desa Kalibawang, Wadas Lintang, Wonosobo. Setelah keluarga mengenali perhiasan dan tato sayap di lengan kiri korban. Dari hasil otopsi, korban tewas akibat jeratan di leher sebelum dibuang dari atas jembatan ke sungai. Sementara itu pemirsa di Bungo Jambi curiga istri selingkuh dan marah ditolak saat diajak berhubungan badan. Seorang suami nekat menikam istrinya. Korban yang terluka di sekujur tubuh berhasil menyelamatkan diri dan langsung melaporkan kejadian ke polisi. Holiah, mantan TKI yang baru kembali selama 2 bulan ke rumahnya di Kampung Masigit, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten ini ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan terhadap suaminya. Wanita 56 tahun ini ditangkap di salah satu kamar rumahnya setelah polisi mengevakuasi jasad korban. Kepada polisi, Holiah mengakui kematian Asni akibat dirinya melawan saat dipaksa berhubungan intim. Pelaku berdalih takut berbuat zina karena 8 tahun hidup terpisah dengan suaminya selama menjadi TKI di Arab Saudi. Namun alasan itu tak diindahkan korban. 2 bulan kembali hidup bersama membuat korban tak sanggup lagi menahan rindu. Korban pun menarik pelaku untuk melayani kebutuhan biologisnya sebagai seorang istri. Saat itulah tangan pelaku tergigit korban. Pelaku kemudian berusaha lepas dari cengkeraman korban dengan mencekik leher suaminya. Korban pun lemas hingga menghembuskan nafas. Holiah mengaku menyesal karena tidak mengira perbuatannya membela diri justru menewaskan suaminya. Saya memang nggak tahu karena saya kira suami itu nggak meninggal. Saya makan cuma kan saya tadi gigit tangan sayanya. Kan tangannya nonjol, jotor juga lantai saya. Terus ininya saya waktu juga nonjol, saya tuh balas lagi kan. Saya mungkin mukul dia, mungkin saya saking sakit nonjol jotor di lantai saya. Selain akan mencocokkan sejumlah luka yang dialami korban dan pelaku, polisi juga akan melakukan tes psikologi terhadap pelaku. Pelaku dikenai pasal tindak pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saat kejadian di TKP hanya ada pelaku dan korban datang. Kita temukan korban sudah menjadi mayat dan si pelaku ada di dalam TKP namun di kamar sebelah. Dan hasil keterangan berita acara pemeriksaan kepada pelaku mengakui perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya warga Kampung Masigit, Kelurahan Masjid Priayi, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten mendengar teriakan minta tolong dari rumah pasangan Asni dan Holiah. Karena mendapati rumah dalam keadaan terkunci, warga kemudian memanggil pihak berwajib. Saat pintu dibuka paksa, Asni ditemukan tewas dengan luka di lehernya. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawinegara untuk diautopsi.
Pembunuh wanita Parubaya yang jasadnya ditemukan di kebun karet di Labuhan Batu, Sumatera Utara ditangkap. Ironisnya pemirsa, pelaku adalah suami korban yang cemburu karena korban menolak berhubungan badan. AS ditangkap di tempat persembunyiannya di kebun karet di Dusun Talun Manombuk, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilahulu, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pria Parubaya ini kabur setelah membunuh istrinya, Halimah Boru Rambe, yang jasadnya ditemukan di kebun karet tak jauh dari tempat tinggal keduanya. Penangkapan ini disertai dengan penemuan barang bukti, sebilah parang yang digunakan untuk membunuh korban. Penangkapan terhadap AS menimbulkan kerumunan warga yang ingin melihat secara langsung pria yang diduga telah tega membunuh istrinya sendiri karena cemburu setelah korban menolak berhubungan badan dengan suaminya. Hubungan si korban dengan tersangka ini yang diduga pelaku adalah suami daripada si korban. Sementara motif pelaku adalah cemburu. Kasus pembunuhan ini bermula dari ditemukannya jasad Halimah Boru Rambe di kebun karet tak jauh dari rumahnya di Dusun Talun Manombuk, Pondok Indomi, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu. Korban terluka parah di bagian lehernya akibat sabetan senjata tajam. AS mengaku sempat menunggui sampai korban meninggal dunia dan kemudian menutupinya dengan rumput. Baru 2 bulan kembali ke tanah air, mantan TKI di Serang, Banten ditangkap polisi. Pasalnya pemirsa, wanita 56 tahun ini membunuh suaminya karena korban memaksa berhubungan intim. Pelaku berdalih dirinya takut berzina karena sudah 8 tahun hidup terpisah dengan sang suami. Holiah, mantan TKI yang baru kembali selama 2 bulan ke rumahnya di Kampung Masigit, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten ini ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan terhadap suaminya. Wanita 56 tahun ini ditangkap di salah satu kamar rumahnya setelah polisi mengevakuasi jasad korban. Kepada polisi, Holiah mengakui kematian Asni akibat dirinya melawan saat dipaksa berhubungan intim. Pelaku berdalih takut berbuat zina karena 8 tahun hidup terpisah dengan suaminya selama menjadi TKI di Arab Saudi. Namun alasan itu tak diindahkan korban. 2 bulan kembali hidup bersama membuat korban tak sanggup lagi menahan rindu. Korban pun menarik pelaku untuk melayani kebutuhan biologisnya sebagai seorang istri. Saat itulah tangan pelaku tergigit korban. Pelaku kemudian berusaha lepas dari cengkeraman korban dengan mencekik leher suaminya. Korban pun lemas hingga menghembuskan nafas. Holiah mengaku menyesal karena tidak mengira perbuatannya membela diri justru menewaskan suaminya. Saya memang nggak tahu karena saya kira suami itu nggak meninggal. Saya makan cuma kan saya kan digigit tangan sayanya. Kan tangannya nonjok, jotor juga lantai saya. Terus ininya saya waktu juga nonjok, saya tuh balas lagi kan. Saya mungkin pukul dia, mungkin saya saking sakit nonjok jotor di lantai saya. Selain akan mencocokkan sejumlah luka yang dialami korban dan pelaku, polisi juga akan melakukan tes psikologi terhadap pelaku. Pelaku dikenai pasal tindak pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saat kejadian di TKP hanya ada pelaku dan korban datang. Kita temukan korban sudah menjadi mayat dan si pelaku ada di dalam TKP namun di kamar sebelah. Dan hasil keterangan berita acara pemeriksaan kepada pelaku mengakui perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya warga Kampung Masigit, Kelurahan Masjid Priayi, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten mendengar teriakan minta tolong dari rumah pasangan Asni dan Holiah. Karena mendapati rumah dalam keadaan terkunci, warga kemudian memanggil pihak berwajib. Saat pintu dibuka paksa, Asni ditemukan tewas dengan luka di lehernya. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Derajat Prawinegara untuk diautopsi. Kasus pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di pantai tertutup sampah dan ejeng Gondok Oktober lalu akhirnya terungkap. Korban dibunuh tetangga sekaligus kekasih gelapnya. Pelaku membunuh demi menguasai harta benda korban karena terjerat utang.
Pecahkin ya. Yunarto, warga Gesikan, Wijirejo, Pandal, Bantul, Yogyakarta ini ditangkap setelah sempat kabur ke Surabaya. Duda usia 49 tahun ini ditembak polisi karena melawan saat ditangkap setelah membunuh seorang wanita yang 6 bulan jadi kekasih gelapnya. Pelaku dan korban selain menjalin cinta juga tinggal bertetangga. Namun karena terjerat utang, pelaku akhirnya membunuh Mularti demi menguasai harta benda korban. Setelah membunuh korban, pelaku lari ke Surabaya dan bersembunyi di rumah pacarnya yang lain. Sebelum ada kejadian, sudah terjadi sama pacar saya. Oh, itu pacarnya ya? Pacar. Udah berapa lama hubungan sama korban? Setengah tahun. Setengah tahun ya? Sudah sering ketemuan ya? Sering. Oh, di Surabaya ada ini juga? Ada pacar juga di sana? Kasus pembunuhan berawal ketika pelaku dan korban bertemu untuk kencan di sebuah losmen di Pantai Parangtritis, Bantul. Usai berkencan, pelaku ajak korban jalan-jalan ke sebuah laguna sepi di sekitar Pantai Depok. Tergiur dengan harta benda korban, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Dengan leluasa, pelaku lalu mengambil uang, kalung, dan cincin korban. Untuk menghilangkan jejak, pelaku tutup jasad korban dengan sampah dan eceng gondok. Sekitar jam-jam 10-an mereka kembali ke pantai lagi menikmati suasana pantai, dan ketika itu korban mengajak untuk pulang. Nah, pada saat korban mengajak untuk pulang, disinilah pelaku memang yang dari awal memang mengincar harta dari korban, memukul tangan korban sampai korban tidak bernyawa. Bersama Yunarto, polisi menyita barang bukti sepeda motor pelaku dan korban, perhiasan emas dan pakaian yang dikenakan korban saat ditemukan di TKP. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Mularti ditemukan tewas oleh seorang nelayan yang mencari limbah gabus untuk pelampung jaring. Jasad korban tertelungkup, tertutup tumpukan eceng gondok dan sampah. Korban ditemukan setelah 2 hari tewas. Identitas korban terungkap setelah anak korban mengenali jenazah ibunya yang sempat dinyatakan hilang dan diposting di media sosial. Seorang pria parubaya di Aceh Besar ditangkap polisi karena tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia 9 tahun. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.